Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan informasi terkini dan fitur-fitur dari Jam Sostek hanya untuk Anda. Dan di awal episode malam hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. Dalam rangka melakukan kegiatan sosialisasi tentang program-program yang dimiliki PT Jam Sostek, serta bentuk apresiasi kepada para pekerja, khususnya anggota Jam Sostek, PT Jam Sostek mengadakan acara Jam Sostek Go to Society 2013. Acara ini dilakukan sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa PT Jam Sostek akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS pada tahun 2014. Kegiatan acara ini meliputi acara musik, talkshow perencanaan keuangan, konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, kompetisi, dan berbagai lomba serta pameran. Kegiatan Jam Sostek Go to Society 2013 diadakan di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, dan Makassar. Dengan diadakan kegiatan ini, berbagai fitur tentang pelayanan yang ada dalam PT Jam Sostek dapat tersosialisasikan kepada masyarakat umum. Pemirsa, itulah tadi rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. Dan pada topik episode malam hari ini di Jam Session, kami akan membahas mengenai BPJS berkelas dunia. Seperti yang Anda ketahui, di awal Januari tahun depan, PT Jam Sostek Persero akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan akan beroperasi penuh pada bulan Juli tahun 2015. Nah, kesiapan Jam Sostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan mulai tahun 2012 hingga akhir tahun ini dengan berbagai tahapan. Semua tahapan tersebut dilakukan salah satunya untuk menjadikan Jam Sostek menjadi BPJS berkelas dunia. Pemirsa, pada malam hari ini saya akan mendatangkan sederet bintang tamu dan mari kita langsung saja sambut bintang tamu yang pertama. Direktur Pelayanan PT Jam Sostek, Bapak Ahmad Riyadi, dan Direktur Kepesertaan PT Jam Sostek, Bapak Junaidi. Selamat malam Bapak Ahmad Riyadi dan Bapak Junaidi, selamat datang di Jam Session. Selamat malam. Dan sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan sebuah tayangan yang tergabung dalam Jams Feature berikut ini. Tahun 2014 menjadi tahun yang bermakna bagi PT Jam Sostek Persero. Mengingat pada tahun tersebut, PT Jam Sostek Persero akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Guna mempersiapkan diri menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berbagai langkah telah dilakukan oleh PT Jam Sostek Persero, seperti pembenahan manajemen dan perbaikan pelayanan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjadikan PT Jam Sostek Persero sebagai BPJS berkelas dunia. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berharap PT Jam Sostek Persero dapat menjunjung visi perusahaan sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang memiliki standar dan berkelas internasional. Ya, itulah tadi tayangan Jams Feature dan Bapak-Bapak kalau tadi kita sudah lihat isi tayangannya mengenai perbaikan standar pelayanan dari PT Jam Sostek menuju BPJS berkelas dunia. Saya rasa pertanyaan pertama ini paling pas saya tujukan ke Bapak Ahmad Riyadi. Kira-kira nih Pak, pelayanan apa saja yang sudah diberikan oleh PT Jam Sostek kepada para pesertanya dan peningkatan signifikan dalam rangka menuju BPJS berkelas dunia? Silahkan Bapak Ahmad. Terima kasih Mbak Lin. Pelayanan yang kita berikan berupa santunan kalau dia mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Dan juga pelayanan berupa kalau dia perlu mendapatkan perawatan, sakit, hamil, dan bersalin. Nah, peningkatan yang paling signifikan yang kita lakukan adalah dalam bentuk benefit. Salah satu contoh misalnya untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang selama ini penyakit-penyakit kronis itu tidak ditanggulangi, sekarang sudah kita tanggulangi. Misalnya untuk peserta kita yang mengalami penyakit jantung, kanker, transplantasi organ tubuh, cuci darah, HIV/AIDS, itu sekarang sudah kita tanggulangi. Nah, diharapkan nanti pada saat kita menuju BPJS berkelas dunia,
kita juga akan meningkatkan benefit-benefit lain. Itu Mbak Alin. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Ahmad Riyadi, benefit-benefit apa itu yang dimaksudkan? Kita akan merancang yang namanya ada return to work. Jadi bagaimana kita memberdayakan tenaga-tenaga kerja kita yang mengalami kecelakaan kerja, yang selama ini misalnya mereka tidak punya pengharapan untuk bekerja kembali, kita akan lakukan, kita harapkan dilakukan semacam pelatihan. Kita diharapkan mereka akan bisa ditampung kembali untuk bekerja di perusahaan tersebut. Luar biasa sekali Pak peningkatannya. Dan selanjutnya kepada Bapak Junaidi selaku Direktur Kepesertaan dari PT Jam Sostek ini. Pak, kan kalau kita lihat dari sekian banyak jumlah penduduk di Indonesia yang memang pekerja ya Pak ya, rasanya belum banyak yang memiliki kesadaran dan menjadikan mengikut sertakan PT Jam Sostek itu sebagai suatu kebutuhan mereka. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa ditingkatkan lagi Pak untuk pesertaan ini? Ya, saya mulai dengan hakikatnya bahwa program jaminan sosial itu kan diperlukan oleh seluruh pekerja. Oleh karena itu, kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang program ini. Karena program Jam Sostek itu bukan hanya untuk kepentingan yang bersangkutan, tetapi kepentingan keluarganya. Ini sangat penting. Nah, oleh karena itu, kami akan melakukan edukasi secara terus-menerus sehingga timbul kesadaran kepada masyarakat bahwa Jam Sostek itu penting untuk yang bersangkutan dan keluarganya. Dan kemudian kami akan mencoba mempermudah di mana masyarakat menjangkau Jam Sostek dengan memperluas cabang-cabang maupun des-des. Pada prinsipnya kita akan perluas kanal-kanal distribusinya. Akses mereka akan lebih mudah baik elektronik maupun langsung kepada kantor-kantor cabang yang akan kita buka di berbagai daerah ini. Jadi sebenarnya dengan memperluas akses dan memberikan edukasi terus-menerus itu diharapkan memang bisa meningkatkan kepesertaannya sendiri ya Pak ya? Betul, betul. Kalau untuk kepesertaan sendiri tidak hanya untuk para pekerja formal saja kan Pak ya? Iya, justru kan pada hakikatnya semua orang yang bekerja akan berhadapan dengan risiko-risiko seperti itu. Risiko yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Oleh karena itu bahwa program ini adalah merupakan satu kebutuhan seluruh pekerja. Maka program ini akan menyentuh kepada seluruh pekerja. Sekarang ini kalau seluruh pekerja di Indonesia kurang lebih dari 220 juta. Betul Pak. Jadi kita akan akses semua ke situ sehingga ada timbul akselerasi kepesertaan Jam Sostek ini. Jadi kalau ikut Jam Sostek tidak hanya menguntungkan bagi pekerja tapi juga keluarganya pasti. Betul, seperti itu. Baiklah, Bapak-Bapak nanti kita akan sambung kembali pembicaraannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus Jam Session. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.
Kembali lagi di program Jam Session pemirsa, dan pada malam hari ini kami membahas topik mengenai BPJS berkelas dunia. Bapak Ahmad Riyadi dan Bapak Junaidi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kali ini saya akan mengundang kembali dua bintang tamu pada malam hari ini. Baiklah pemirsa, mari kita beri sambutan kepada Direktur Investasi PT Jam Sostek Bapak Jeffrey Haryadi dan Direktur Keuangan PT Jam Sostek Bapak Herdi Trisanto. Selamat malam Bapak Jeffrey Haryadi dan Bapak Herdi Trisanto, selamat bergabung di Jam Session malam hari ini. Kami membahas mengenai BPJS berkelas dunia. Dan langsung saja pertanyaan saya untuk Bapak Jeffrey Haryadi mengenai investasi nih Pak ya. Investasi merupakan hal yang sangat menarik karena kita memang harus mempersiapkan masa depan kita. Nah, bagaimana dengan pola investasi yang selama ini sudah dilakukan oleh PT Jam Sostek? Apakah nanti akan berubah? Baik, terima kasih bahwa PT Jam Sostek setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola investasi dengan prinsip-prinsip yang sama dengan mengedepankan kehati-hatian, mengelola risiko dengan baik, dan melakukan investasi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah menjadi BPJS, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju prinsip yang saya sebutkan tadi adalah kita harus memastikan regulasi sesuai dengan experience kami yang telah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami melakukan strategi pengelolaan aset investasi sesuai dengan tuntutan pasar. Ya, sehingga kalau market berubah, maka strategi kami berubah, komposisi portfolio kami berubah. Yang ketiga, bahwa governance harus dikedepankan sehingga prinsip kehati-hatian akan dapat tercapai. Bahwa nantinya pengelolaan kami akan dilakukan dengan kualitas aset investasi yang lebih baik dari yang lalu, dengan tujuan untuk pertama pengamanan aset tadi, aset investasi. Saat ini kami mengelola sekitar 141 triliun, maka untuk mempertahankan aset itu tetap dalam kondisi pertumbuhan yang berkelanjutan, kami harus memiliki kualitas aset yang baik, kemudian memberikan return yang optimal untuk peserta. Sehingga konsep yang terakhir adalah konsep total benefit bisa tercapai. Memberikan manfaat kepada peserta tidak hanya dari aspek keuangan saja, tapi aspek di luar dari keuangan. Misalnya ada health benefit, ada food benefit, ada housing benefit. Sehingga peserta mendapatkan manfaat Jam Sostek tidak hanya pada saat mengalami musibah, kecelakaan kerja, dan kematian maupun hari tua, tapi dalam kondisi sehat pun mereka mendapatkan manfaat dari pengelolaan dana investasi PT Jam Sostek. Terima kasih Bapak Jeffrey untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Herdi Trisanto mengenai keuangan sendiri nih Pak. Iya. Bagaimana strateginya untuk memaksimalkan kinerja keuangan? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kami di keuangan pada tugas yang pertama itu mencoba untuk membuat rencana kerja. Kita kompilasi, kita gabung dari berbagai unit kerja. Kemudian yang kedua kita menyusun anggaran untuk mendukung rencana kerja tersebut. Nah, di dalam perjalanannya, fungsi kedua kami lakukan di situ yaitu melakukan fungsi kontrol, pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut dan bagaimana sistem anggarannya. Di dalam perjalanannya kadang-kadang satu program kerja walaupun sudah disusun di sejak awal, tetapi mungkin tidak perlu dilakukan karena sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang mengcover kegiatan tersebut. Atau yang kedua, bisa saja program kerja tersebut dilakukan tidak sesuai dengan rencana semula. Ini kaitannya dengan kontrol terhadap anggaran. Artinya, anggaran di sini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika kegiatan itu berjalan, kita akan menghitung kembali, dan kalau seandainya ternyata biayanya tidak perlu sampai sebesar yang dianggarkan, tentu kita sudah melakukan efisiensi. Ya. Peran efisiensi yang dilakukan di keuangan, ini menurut kami pada hakikatnya sangat penting. Mengapa demikian? Karena ini bagian juga untuk menopang laba daripada perusahaan. Karena perusahaan bisa memperoleh laba, itu biasanya dengan dua hal. Yang pertama, meningkatkan
produktivitas, dan yang kedua melakukan efisiensi. Nah, sudah barang tentu efisiensi yang dilakukan tidak menghambat daripada program kerja secara keseluruhan, tetapi efisiensi yang efektif di mana dengan dana yang minimal kita bisa menghasilkan karya yang besar. Baik, perbincangannya semakin menarik dan kami masih punya 2 bintang tamu lagi. Saya akan undang 2 bintang tamu kita. Mari kita sambut Direktur SDM dan Umum PT Jam Sostek, Bapak Amri Yusuf, dan Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi PT Jam Sostek, Bapak Agus Supriyadi. Selamat malam, Pak Agus Supriyadi dan Bapak Amri Yusuf. Selamat malam. Selamat malam dengan kami di Jam Session. Malam hari ini kami membahas mengenai BPJS berkelas dunia nih Pak. Nah, dari sisi IT sendiri, kalau saya boleh tanyakan langsung untuk Pak Agus, apa saja yang sudah disiapkan untuk mendukung tercapainya BPJS berkelas dunia? Ya, terima kasih Mbak Alin. Tentu untuk ketuntutan kepada BPJS ini adalah salah satunya adalah dituntut untuk aksesibilitas para calon peserta kita yang itu tersebar di seluruh Indonesia, seluruh pekerja, ya. Dan ini kita harus menciptakan teknologi yang dipersiapkan untuk misalkan multi channel integration, baik bentuknya, jumlahnya, seperti yang sudah sampaikan pada teman-teman kita, itu teknologi harus siap untuk mendukung itu. Kemudian yang kedua tentu kami juga harus mengkonsolidasikan database, terutama database kepesertaan. Kemudian yang berikutnya kita juga harus mempersiapkan banyak hal tuh, tentunya di sisi organisasinya. Kita akan melakukan penguatan organisasi, governance-nya dan sebagainya. Kemudian juga peningkatan kapasitas data center kita, untuk memastikan supaya sistem itu selalu available ya dan selalu siap untuk dipergunakan. Kemudian juga kami teknologi harus disiapkan juga untuk mendukung untuk corporate partnership, menjaga kolaborasi untuk mempersiapkan penciptakan value-value baru yang kita bisa berikan kepada peserta. Di luar pada itu juga IT juga harus mengkonversi semua bisnis proses kita sedapat mungkin seluruhnya berbasis IT, sehingga di ujungnya nanti yang kita bisa deliver adalah kita bisa deliver e-service, yaitu ada kita mulai dari e-registration, e-payment, dan juga e-claim, gitu Mbak Alin. Jadi semuanya online supaya cepat ya Pak? Insya Allah begitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Pak? Kita sudah plan itu di dalam rencana jangka panjang ya, kira-kira artinya pada saat tahun 2015 kita harapkan pada saat kita beroperasi itu udah sebagian besar udah kita bisa wujudkan. Bisa tercapai, baik. Dan untuk Bapak Amri Yusuf, kalau berbicara mengenai kesuksesan PT Jam Sostek nanti bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pasti tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Bapak bisa bercerita sedikit bagaimana menanamkan atau kira-kira prinsip apa yang akan ditanamkan kepada seluruh karyawan atau juga peserta PT Jam Sostek untuk bisa mensukseskan dan memajukan BPJS berkelas dunia nanti? Ya, saya setuju dengan statement Mbak Alin tadi. Faktor kunci ya untuk mendeliver komitmen kita untuk menjadi world class company itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Prinsip-prinsip yang akan kami kedepankan untuk mewujudkan itu semua adalah yang pertama, kita akan terus meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan profesionalisme seluruh karyawan pada semua level. Untuk itu kita akan mengakselerasi dan mengintensifkan program-program pengembangan human capital. Kemudian yang kedua, kita akan mengintensifkan, melakukan proses internalisasi, kristalisasi terhadap nilai-nilai budaya perusahaan dan etos kerja Jam Sostek. Sebagaimana diketahui, kita punya nilai-nilai budaya IPTIK, iman, profesional, teladan, integritas dan kerjasama. Kemudian kita juga punya etos kerja, TOPAS, kita punya teamwork, open mind, passion, action, dan sense. Dan kita ingin menjadikan nilai-nilai budaya ini dan etos kerja ini sebagai paradigma seluruh elemen perusahaan dalam menatap dan merespon perubahan dalam konteks transformasi. Kemudian yang ketiga yang ingin kita lakukan adalah yang terkait dengan komitmen, memperkuat komitmen dan konsistensi kita dalam rangka penegakan good corporate governance. Sekarang ini Jam Sostek dianggap di mata publik cukup kredibel dalam aspek good corporate governance ini, dan karyawan adalah elemen penting untuk itu. Saya kira itu yang ingin kami lakukan dalam aspek
human capital. Nampaknya perbincangan juga semakin seru, tapi sayangnya kita harus jeda commercial break sebentar, Pak. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali, tetap saksikan Jam Session. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kembali lagi dalam program Jam Session, pemirsa. Nah, dari tadi kami sudah membahas mengenai berbagai hal yang dilakukan oleh PT Jam Sostek Persero dalam rangka menuju BPJS berkelas dunia. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengundang special guest kita, Direktur Utama PT Jam Sostek Persero, Bapak Elvin G. Masasyah. Selamat malam Pak Elvin, selamat bergabung di Jam Session. Nah Pak Elvin, dari tadi kami sudah membahas mengenai berbagai macam hal yang akan dilakukan, sudah dan akan dilakukan oleh PT Jam Sostek Persero dalam rangka menuju BPJS berkelas dunia. Yep. Menurut Pak Elvin sendiri, BPJS berkelas dunia itu seperti apa? Ya, Alin, BPJS berkelas dunia itu adalah satu institusi yang bisa disandingkan kualitasnya dengan institusi sejenis di negara-negara lain, baik itu dari skala. Skala itu menyangkut asetnya, kemudian lingkup operasionalnya, sangat banyak, sangat luas, dan saya kira untuk BPJS kelas dunia Jam Sostek ini, ketika nanti menjadi BPJS Tenagakerjaan, pesertanya itu adalah seluruh pekerja di Indonesia. Kemudian dari aspek pelayanan kita bisa sangat cepat, ada aspek speed di situ, bisa one day service. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, kualitas orang-orangnya profesional. Kemudian dari sisi IT-nya, IT itu dia sangat modern, bisa memberikan electronic service, electronic payment, electronic registrasi, dan electronic claim. Dari sisi investasinya, hasilnya bahkan bisa lebih tinggi dari negara-negara lain. Kemudian sustainable. Ya. Lalu dari sisi keuangannya tidak ada lagi yang bersifat tunai. Semuanya nanti cashless, dan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan atau disebut dengan accountable. Ini adalah kriteria sebuah institusi yang sama dengan institusi di negara-negara lain. Jadi boleh disimpulkan bahwa saat ini PT Jam Sostek Persero sudah siap menuju BPJS berkelas dunia? Sangat siap, Alin. Kami memiliki roadmap untuk menjadi BPJS berkelas dunia itu. Di tahun 2013 ini kami sebut sebagai fit-in infrastructure. Jadi di seluruh elemen itu kita lakukan transformasi, perubahan-perubahan secara sangat komprehensif, dan bekerja siang malam
agar nanti para pekerja yang jadi peserta Jam Sostek bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik, bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Itulah makna berkelas dunia. Baik, mungkin sebelum kami menutup perbincangan malam hari ini, ada yang ingin disimpulkan oleh Bapak Elvin? Saya percaya bahwa sebuah lembaga seperti Jam Sostek adalah sebuah lembaga yang dibutuhkan oleh pekerja, dan kami memiliki komitmen, seluruh direksi memiliki komitmen, memiliki kesungguhan untuk menciptakan satu era baru jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia yang terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan. Itulah hakikat dari BPJS berkelas dunia. Ya, jadi dengan Jam Sostek, hidup jadi lebih berkualitas ya Pak? Betul sekali, Alin. Baik, kalau gitu Bapak-Bapak terima kasih banyak untuk waktu dan perbincangannya. Sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Silakan. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya saya untuk memberikan Anda kuis, dan pertanyaannya mudah saja untuk malam hari ini. Apa visi PT Jam Sostek saat ini? Kirimkan segera jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session, dan akan ada hadiahnya, yaitu masing-masing uang tunai senilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Dan tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya yang sudah meramaikan program Jam Session pada malam hari ini, para direktur dari PT Jam Sostek Persero. Terima kasih Bapak Junaidi, Bapak Ahmad Riyadi, terima kasih untuk waktunya. Bapak Amri Yusuf, Pak Elvin G. Masasya, terima kasih. Bapak Agus Supriyadi, Bapak Herdi Trisanto, dan Bapak Jeffrey Haryadi. Semoga apa yang sudah kami sampaikan malam hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat tidak hanya bagi pemirsa di rumah, tapi juga bagi penonton di studio. Dan baiklah pemirsa, sebelum kami mengakhiri program Jam Session pada malam hari ini, terimalah persembahan istimewa kami. Nania dengan lagunya Titian Cinta. Salam Jam Session. Coba saling